Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alvin Arifin dalam mata kuliah Filosofi Sains dengan pembahasan intuisi dari setan. Oke, next. Nah, perlu diketahui definisi setan yaitu uh, sesuatu yang jauh dari kebenaran atau dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Setan itu yang berarti jauh dari rahmat ya, dari rahmat Allah Subhanahu. Nah, dan setan itu merupakan sifat. Kata sifat, jadi setan tidak hanya diartikan jin ya, tapi juga uh, manusia yang memiliki perilaku perilaku tidak terpuji, berarti manusia tersebut memiliki sifat setan ya. Jadi manusia maksudnya setan di sini adalah ya setiap yang durhaka ya. Setiap yang durhaka, setiap yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari kebenaran, dari kalangan jin, manusia atau hewan atau sejenisnya ya. Jadi tidak hanya untuk jin tapi juga untuk manusia setan ini melekat sifatnya ya. Nah, dalam Quran surat Al-An'am ayat 112 dijelaskan, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia, jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Nah, itu. Ya, kalau turunannya di atasnya setan itu ada iblis gitu. Di atasnya iblis itu rajanya ya, atau pemimpinnya. Pemimpinnya itu iblis namanya. Nah, iblis itu kalau dalam bahasa Arab itu merupakan wazan dari fiil, diambil dari asal kata al-iblas yang berarti at-tai'as atau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis di sini yang sudah tidak bisa mendapatkan ya, dapat rahmat lagi, atau sudah terlaknat ya, terlaknat atau dilaknat. Nah, itulah iblis ya. Jadi musuh nomor satu manusia itu adalah iblis. Jadi manusia keseluruhan itu Bani Adam ya, Bani Adam, jadi anak cucu Adam itu musuhnya adalah iblis ya. Nah, awal mulanya iblis itu sangat taat ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin dan merupakan penghuni surga. Tapi ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam, mereka sombong. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala langsung diturunkan ya iblis ya, dari surga, dikeluarkan dari surga. Itulah. Nah, di sini ada gelombang dalam persepsi filosofis ya. Ada gelombang nafsu hewani di sini. Nafsu hewani sesuatu yang, atau seseorang yang tidak menggunakan akalnya untuk mengendalikan nafsunya. Seorang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Jadi di sini seseorang yang berakal ya, yang memiliki akal tapi tidak bisa mengendalikan nafsunya. Nah, di situ masuk gelombang nafsu ya, hewani ya. Kenapa demikian? Karena seseorang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya itu diibaratkan sebagai hewan di situ. Karena sama-sama tidak memiliki akal ya. Atau yang satu lebih parah malah, memiliki akal tapi tidak menggunakannya. Lebih parah daripada hewan. Cuma ada gelombang setan di situ. Sifat untuk sebagai pengrusak di situ, gelombang setan itu
ada sifat merusak ya di situ ya, untuk setan. Timbullah intuisi ya. Dari intuisi untuk berbuat kerusakan, berbuat kejahatan, itulah disebut nafsu jahat di sini. Salah satu contohnya kalau zaman dulu itu ada kapitalisme, kolonialisme, imperialisme. Efeknya apa? Kehancuran bangsa di sini ya, efeknya kehancuran bangsa. Oke. Next. Nah, di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 57, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri di sini. Jadi untuk seorang yang berbuat kehancuran, berbuat kejahatan, itulah dalilnya. Oke, next. Kalau di suatu daerah perbuatan penduduknya lebih banyak dikendalikan oleh daya-daya setan, maka daya-daya manusia tadi akan terus naik ke alam angkasa luar. Jika daya-daya tadi sampai ke alam malaikat atau alam yang dingin atau yang lebih halus, akan terhambat dan tertekan ke bawah. Daya-daya setan yang terhambat tadi lalu mencari jalan ke samping, melepaskan diri keluar. Kemudian dengan tenaganya sendiri ia harus kembali pada lingkaran peredaran semula. Oke, next. Hal ini dapat dianalogikan dengan sebatang rokok yang berapi. Semua zat yang berada dalam tembakau hancur menjadi abu. Zat arang dan zat lainnya dalam rokok itu terpisah-pisah dan menjadi asap yang terbang di udara. Apabila udara di atas bumi ini memperoleh hawa dingin dan lembab, maka udara itu akan menjadi padat dan rapat seperti kaca. Oleh karenanya udara yang naik membumbung ke atas tadi berada dalam keadaan tertekan dan terhambat. Udara berusaha mencari jalan ke samping sehingga angin itu kembali menuju tempat asalnya, yaitu bumi. Oke. Terlaksananya kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sepenuhnya tergantung pada manusia itu sendiri. Sebab terjadinya bencana alam, malapetaka itu sepenuhnya juga akibat dari perbuatan baik atau buruknya manusia. Mengatasi hal demikian tentunya tidak cukup hanya dengan teori yang diperoleh dari kecerdasan otak lahir semata. Tentunya diperlukan juga ilmu pengetahuan dari kecerdasan otak batin. Jadi kalau dalam ilmu tidak hanya ilmu abstrak ya tadi, kalau dalam ilmu Humainora itu ada sebab akibat ya. Sebab akibat timbulnya bencana. Timbulnya bencana itu karena adanya juga timbul karena campur tangan manusia juga ya. Contohnya terjadinya banjir di suatu daerah timbul akibat penduduknya tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu jadi ada hukum sebab akibat di situ ya dalam ilmu eksak. Humainora ya. Ilmu eksak di situ tidak serta-merta larinya itu karena Tuhan marah ya atau azab, tapi juga kan ada sebab akibat di situ. Sebab akibat ya, kalau dikaji secara logika ada sebab akibat di situ yang sudah saya contohkan tadi. Contohnya lagi terjadinya longsor ya di suatu daerah karena terjadinya penebangan pohon yang masif di situ. Salah satu contohnya lagi, tidak serta-merta Tuhan langsung larinya ke Tuhan marah ya, tapi juga di situ ada sebab akibat ya. Kalau di suatu perkampungan yang penduduknya taat, insya Allah satu kampung itu akan barokah ya. Tapi kalau sudah satu kampung ternyata bermaksiat semuanya kepada Allah, maka celakalah satu kampung tersebut. Oke, next. Nah, di sini dalam Quran surat Al-Isra ya, ayat 7 dikatakan Allah berfirman, jika kamu berbuat baik maka kebaikan itu akan kembali pada dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat kejahatan maka perbuatan jahatmu itu akan kembali juga kepadamu. Nah, di sini sudah dijelaskan dalam Al-Quran adanya hukum sebab akibat. Kalau kamu berbuat baik maka kamu akan mendapat kebaikan, apabila kamu berbuat jahat maka kejahatan itu akan kembali kepadamu. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, ada beberapa kesimpulan di sini ya. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang setan dan iblis ya. Iblis sebagai pemimpinnya di sini, turunannya adalah setan ya. Setan. Nah, jadi iblis tidak akan menggoda manusia ya. Yang di situ terdapat
sifat mukhlis. Ada mukhlis ya. Ada mukhlis, ada mukhlas. Nah, mukhlis di sini seseorang yang berusaha untuk ikhlas. Orang yang berusaha untuk ikhlas di sini ya. Sedangkan ada mukhlas. Mukhlas ini sudah orang yang sudah ikhlas ya. Sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala semua yang diperbuatnya itu. Jadi iblis tidak akan menggoda orang yang mukhlis ya di situ. Berusaha untuk ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ menjauhi sifat riya ya. Sifat riya jadi melakukan sesuatu karena orang lain gitu. Atau karena berharap sesuatu ya. Tidak, niatnya itu berharap sesuatu yang lain. Oke. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Kita diskusikan kembali di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.